Halo, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Wiki Adrian kembali menjumpai Anda dalam program Market Review, program yang akan membahas berbagai macam isu penggerak ekonomi Indonesia. Live streaming kami dapat Anda saksikan www.idxchannel.com dan inilah Market Review selengkapnya. Ya, awal Agustus lalu Bank Indonesia merilis survei konsumen pada bulan Juli tahun 2020. Survei ini mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi yang mengalami perbaikan. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Oni Wijanarko mengungkapkan indeks keyakinan konsumen atau IKK sebesar 86,2 pada Juli 2020, meningkat dari 83,8 pada bulan sebelumnya. Menguatnya keyakinan konsumen pada Juli 2020 didorong oleh membaiknya persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Perbaikan di sisi indeks keyakinan konsumen terefleksi pada perbaikan seluruh komponen pembentukan, yaitu keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Sementara itu, ekspektasi konsumen terhadap perkiraan kondisi ekonomi pada 6 bulan mendatang terpantau relatif stabil, seiring masih terbatasnya ekspektasi terhadap penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja di tengah ekspektasi kegiatan usaha yang membaik. Kondisi tersebut terjadi seiring dengan kegiatan ekonomi yang kembali meningkat pasca pelonggaran pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di berbagai kota di Indonesia. Keyakinan konsumen terpantau menguat pada seluruh kelompok usia responden dan hampir seluruh kategori tingkat pengeluaran. Secara spasial, keyakinan konsumen membaik di 13 kota survei dengan kenaikan tertinggi di Kota Mataram, Denpasar, dan Pangkal Pinang. Berbagai sumber idxchannel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini mengenai menelaah indeks keyakinan konsumen di masa pandemi sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Bapak Muhammad Faisal, Direktur Eksekutif Core Indonesia. Selamat pagi Pak Faisal. Selamat pagi Mas Wiki. Ya, apa kabar Pak Faisal? Alhamdulillah baik. Baik, semoga kita sehat selalu ya Pak Faisal. Terima kasih sudah bergabung di Market Review Pak Faisal. Bicara mengenai indeks keyakinan konsumen bulan Juli yang dirilis oleh Bank Indonesia, walaupun secara bulanan ini kemudian jika dibandingkan dengan bulan Juni tahun 2020 ada peningkatan, tapi secara total ini masih ada di garis ataupun indeks optimis, artinya ini masih ada di zona pesimistis. Analisa Anda seperti apa Pak Faisal? Ya, sangat bisa dimengerti karena sebetulnya sejak diberlakukannya atau dicabutnya ya PSBB ada dilakukan relaksasi. Ya, ini kegiatan ekonomi, transaksi penjualan barang dan jasa itu juga sudah agak lebih membaik. Nah, tapi yang jelas karena wabah masih ada, sehingga tingkat konsumsi juga masih berada di bawah kondisi sebelum wabah. Jadi artinya kalau melihat dibandingkan dengan kondisi pada masa PSBB selama kuartal kedua akan lebih baik, tapi dibandingkan dengan kuartal pertama dan juga dibandingkan dengan tahun lalu masih agak jauh di bawah. Dan saya pikir apa yang ditampilkan atau ditunjukkan oleh indeks keyakinan konsumen yang dikeluarkan oleh BI ini sejalan juga dengan berbagai indikator yang lain. Salah satunya misalnya kondisi konsumsi di sektor retail yang ditunjukkan oleh indeks penjualan real itu juga sama sebetulnya. Jadi masih dalam kondisi terkontraksi ya. Terakhir di bulan Juli hanya saja kontraksinya sudah lebih mild, sudah lebih ringan dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, Mei, Juni, April begitu. Tapi yang jelas kalau memang dibandingkan dengan awal tahun, Januari, ya apalagi dibandingkan tahun lalu, itu jauh. Karena di tahun lalu ekspansi ya, tidak kontraksi. Baik, Pak Faisal, yang menarik untuk ditelaah adalah bagaimana sebetulnya optimisme ini apakah betul-betul tumbuh di tengah beberapa indikator yang kemudian terkoreksi, salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi, dan kita kemudian masuk di kuartal penentuan. Apakah di kuartal ini Indonesia secara pertumbuhan ekonomi akan tetap berada di zona negatif atau tidak? Jika kemudian tetap negatif, maka kita akan masuk ke resesi. Seperti apa Anda melihat ini, Pak Faisal? Ini mengenai prediksi di kuartal ketiga, kita sejak agak-agak awal beberapa bulan yang lalu juga sudah memperkirakan bahwa dengan melihat kondisi sekarang dan bagaimana penerapan daripada berbagai kebijakan di tahun ini, agak sukar kita untuk bisa menghindari kontraksi di kuartal ketiga. Ya, kita sudah mengalami kontraksi di kuartal kedua. Nah, sebetulnya
di kuartal ketiga kami prediksikan akan sedikit lebih mild, ada sedikit perbaikan dibandingkan di kuartal kedua. Kita prediksikan kontraksi terdalam memang terjadi di kuartal kedua kemarin. Tapi masihkah di zona negatif menurut Anda, Pak Faisal? Iya, masih. Saya prediksikan masih negatif. Jadi artinya kalau kita mau berbicara secara teknis definisi resesi, kalau dia 2 kuartal berturut-turut, ya ini masuk ke kemungkinan besar akan masuk ke dalam kategori resesi. Tapi yang perlu dicatat juga adalah trennya. Jadi jangan terpaku hanya pada 2 kuartal berturut-turut saja, tapi resesi 2 kuartal itu bisa berbeda-beda maknanya, tergantung trennya. Jadi kalau trennya semakin memburuk, itu yang kita khawatirkan. Jadi slope yang memburuk itu yang kita khawatirkan. Artinya kalau kuartal ketiga lebih dalam kontraksinya, nah itu yang saya pikir kita harus benar-benar waspada. Artinya akan ada kondisi yang lebih buruk lagi ke depannya. Nah, tapi kalau kemudian lebih baik, nah dan itu bisa berjalan konsisten ke depan, ya jadi walaupun tetap sama-sama negatif di kuartal 3, tapi kalau kemudian di kuartal-kuartal berikutnya membaik, bahkan bisa positif, saya pikir itu paling tidak sudah on track. Dapatkah indeks keyakinan konsumen di bulan Juli tahun 2020 ini dapat memberikan dampak psikologis lah, ataupun dapat dijadikan indikator terhadap pertumbuhan di kuartal 3 tahun 2020 dan memperkuat prediksi daripada ekonom secara tren ini kemudian akan terjadi peningkatan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Seperti yang Anda tadi sampaikan, walaupun secara zona masih ada di zona negatif, Pak Faisal. Ya, betul sekali. Jadi kalau melihat dari tren dan berbagai macam indikator yang ada, termasuk juga tingkat keyakinan konsumen, ini berarti kondisi di kuartal ketiga akan lebih baik dibandingkan dengan kondisi kuartal kedua. Nah, jadi yang kita harapkan tren ini berterusan sampai ke kuartal 4 dan juga dan seterusnya, begitu ya. Dan tapi masalahnya keyakinan konsumen itu mereka para konsumen juga akan memperhatikan bagaimana perkembangan kondisi ekonomi ke depan. Ya, dan dalam kondisi seperti sekarang, tentu saja ini berkaitan erat dengan upaya penanggulangan wabah. Ya, karena banyak konsumsi, terutama konsumsi yang sifatnya untuk barang-barang ataupun jasa yang sifatnya tersier, yang sebetulnya bukan basic needs, yang kemudian tertahan atau ditunda karena faktor psikologis, ya, karena faktor kekhawatiran terhadap kondisi ke depan. Dan kalau penanggulangan wabah ini tidak berjalan, trennya tidak baik, ya, jadi saya pikir ketidakpastian akan menjadi sangat tinggi karena akan ada terus kekhawatiran yang mengganggu konsumsi, khususnya konsumsi di kategori barang-barang tersier. Ya. Baik. Ya, secara harapan ataupun secara ideal yang Anda tadi sampaikan, semoga memang tren penguatan walaupun memang masih berada di zona negatif ini terus berlanjut di kuartal berikutnya. Apa yang perlu dilakukan agar tren ini mengalami keberlanjutan, Pak Faisal? Artinya seperti Anda tadi sampaikan bahwa penanganan dari pandemi COVID-19 ini menjadi satu hal yang penting. Tapi bagaimana sebetulnya pemerintah melancarkan stimulus-stimulus yang berdaya guna tinggi gitu ya, untuk betul-betul memastikan bahwa memang sustainability dari tren ini dapat terus berlanjut. Ya, dari program pemulihan ekonomi nasional yang sudah dirancang oleh pemerintah, itu sudah cukup banyak sebetulnya segmen daripada konsumen atau masyarakat yang ingin disasar, ya. Salah satu contohnya misalkan bansos itu yang kalangan bawah. Lalu juga ada stimulus lain yang baru kemudian akan direncanakan, baru diintroduce oleh pemerintah, termasuk yang menyasar kepada golongan menengah, seperti yang gaji di bawah 5 juta dan sebagainya, termasuk korban PHK. Jadi stimulus ini yang dibutuhkan untuk mendorong konsumsi. Tapi yang kita perlu paham juga bahwa konsumsi ini memang layernya banyak, ya. Ada yang level bawah berbeda, level tengah itu berbeda, level atas itu berbeda. Nah, jadi yang perlu dipastikan juga kalau yang level tengah ini berarti ada stimulus yang khusus diberikan kepada orang-orang yang sebetulnya masih punya kebutuhan untuk spending untuk barang-barang yang sekunder dan tersier, tapi mereka menjaga atau tidak cepat-cepat membeli dulu karena kekhawatiran akan kondisi ke depan sehingga mereka menabung. Itu juga yang menyebabkan kenapa sekarang kalau kita lihat harga emas itu melambung tinggi, ya, di atas 1 juta per gramnya.
Nah, Baik. begitu juga yang konsumen yang kalangan atas, ini juga sangat bergantung pada psikologis prospek ke depan. Nah, sehingga inilah yang saya pikir pemerintah di samping memperbaiki dari sisi rancangan PEN-nya, tapi juga mempercepat ya implementasinya, itu menjadi sangat penting karena implementasi yang lebih cepat tentu saja berkorelasi dengan kecepatan pemulihan. Termasuk diantaranya kalau kita melihat bagian penting dari PEN adalah penanggulangan wabah, yaitu alokasi dana untuk kesehatan yang ternyata sampai dengan 12 Agustus kemarin realisasinya masih sangat kecil sekali, 8,1%. Nah, jadi saya pikir ini sebetulnya yang menurut saya sangat berkorelasi dengan tingkat konsumsi untuk yang level menengah ke atas, ya, karena ini berkaitan dengan prospek ke depan. Baik, Pak Faisal, masih ada beberapa segmen. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.